Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita sekarang masuk ke aspek yang kedua, yaitu zat dan perubahannya. Sebelum kita masuk pada proyeknya, sebelum kita melaksanakan proyek untuk zat dan perubahan ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu materi zat dan perubahannya. Apa itu zat atau materi? Jadi zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagaimana dengan udara? Udara juga termasuk sebagai zat, ya, karena dia memiliki massa serta juga menempati ruang dalam balon tersebut. Klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi dua, yaitu sebagai zat tunggal dan sebagai campuran. Sebagai zat tunggal terbagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai unsur maupun sebagai senyawa. Campuran itu akan terbagi menjadi tiga nantinya, yaitu sebagai larutan, koloid, serta suspensi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, ya, dengan reaksi kimia biasa. Contoh, misalnya di situ ada aktinium, ada aluminium, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa lihat beberapa unsur serta lambang unsurnya. Jika kalian ingin melihatnya secara lebih banyak lagi, kalian bisa lihat di tabel sistem periodik unsur. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya adalah di sini bisa kalian lihat ada asam asetat misalnya. Asam asetat dengan rumus molekul CH3COOH. Di mana manfaat dari asam asetat ini adalah sebagai cuka makan, ya. Asam asetat di sini terdiri dari ada 2 C, kemudian untuk hidrogennya ada 4, 3 tambah 1, sedangkan oksigennya ada 2 atom. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Perbedaannya adalah untuk campuran itu tanpa melalui reaksi kimia. Kemudian kalau untuk senyawa dia melalui reaksi kimia. Jadi campuran ini melalui yang namanya proses fisika, ya. Kemudian untuk perbandingan massa unsur dan senyawa ini tidak tetap untuk campuran. Kalau senyawa tetap. Campuran itu terdiri dari beberapa unsur atau juga beberapa senyawa, sedangkan senyawa hanya beberapa unsur saja. Campuran, ini sifat komponen penyusunnya itu sesuai sama sifat masing-masing. Sedangkan senyawa, ini sifat komponen penyusun dari senyawa itu sangat berbeda dengan aslinya. Untuk campuran, ini kan terbagi menjadi tiga, yaitu ada larutan, koloid, serta suspensi. Untuk larutan, dia termasuk sebagai campuran homogen, makanya dia satu fase. Sedangkan koloid dan suspensi di sini, ini masuk ke dalam campuran heterogen. Larutan di sini stabil. Stabil di sini dia tidak mengalami yang namanya pengendapan. Ya, kalau koloid dan suspensi, kalau koloid umumnya stabil, jadi lebih stabil dibandingkan dengan suspensi. Larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan koloid itu juga tidak dapat disaring dengan saringan biasa, tetapi bisa disaring dengan saringan ultra. Sedangkan suspensi pakai saringan biasa, dia dapat disaring. Larutan, dia terlihat umumnya adalah jernih, sedangkan koloid umumnya terlihat agak keruh, sedangkan suspensi umumnya adalah keruh. Contohnya, kalau larutan ada larutan gula, larutan cuka, kalau koloid ada susu, sedangkan suspensi contohnya adalah campuran air dan pasir. Perubahan materi.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu senantiasa menemukan berbagai macam perubahan, baik sengaja maupun secara alami. Dan perubahan materi di sini digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika di sini bersifat sementara. Dia tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah biasanya itu adalah hanya berubah wujud ataupun ukurannya saja. Contoh misalnya air menguap atau es mencair, kemudian ada lilin meleleh, kemudian pada proses yang namanya kristalisasi, penyaringan, itu termasuk perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan kimia di sini sifatnya permanen karena dia menghasilkan yang namanya zat baru. Kemudian terjadi perubahan susunan zat, ya. Dan ada yang diamati. Di situ bisa adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, ataupun perubahan warna. Contohnya ada nasi menjadi basi, pembuatan tape, kertas dibakar, logam berkarat. Nah, itu termasuk sebagai yang namanya perubahan kimia. Apa nih perbedaannya? Kalau fisika tidak terbentuk zat baru, kalau kimia terbentuk zat baru. Kalau fisika sifatnya reversibel, kalau kimia sifatnya irreversibel. Dan jelas kalau perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, kalau perubahan kimia terjadi reaksi kimia ya, yang ditandai dengan pembentukan gas, endapan, perubahan warna atau perubahan energi. Oke, kita lanjut eh, tentang ciri-ciri perubahan kimia. Jadi ciri-ciri perubahan kimia di situ ada perubahan bau, perubahan warna, pembentukan gas, timbulnya cahaya, pembentukan endapan baru, perubahan pH. Nah, ini adalah termasuk sebagai ciri-ciri ya dari perubahan kimia. Kita sekarang membahas tentang sifat dari materi. Sifat materi itu ada yang ekstensif dan ada yang intensif. Kemudian ekstensif di sini itu tergantung pada jumlah atau ukuran zat. Kalau intensif itu tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Jadi mau sedikit atau maupun banyak itu sama. Itu sifat intensif. Dan sifat intensif di sini itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Jadi kalau sifat fisika itu seperti warnanya bagaimana, baunya, rasanya bagaimana, titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, itu adalah sifat fisika. Kalau sifat kimia, misalnya dia mudah terbakar, kemudian perubahan warnanya bagaimana, kestabilannya bagaimana, itu adalah sifat kimia. Kalau seandainya 1 liter, 2 liter, atau misalnya 1 kubik, nah itu termasuk sebagai sifat ekstensif ya, tergantung pada jumlah. Sifat fisika ada yang kualitatif dan kuantitatif. Bentuk fisiknya, warna, bentuk kristal itu kualitatif karena tidak bisa diukur. Kalau kuantitatif di sini adalah terukur, ada alat ukurnya ya, ada titik didih, titik beku, densitas. Nah, kalau sifat kimia di sini reaktivitas terhadap udara bagaimana, mudah terbakar atau bagaimana ya, toksiknya, dekomposisinya itu adalah termasuk sebagai sifat kimia. Baiklah, sudah cukup sampai di sini untuk materi tentang zat dan perubahan sebagai awal dari materi tentang aspek IPAS ya, tentang aspek proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.